Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam mempertahankan hidupnya manusia itu harus rela bersusah payah, bekerja, berkorban, agar hidupnya bisa bertahan. Katakanlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau kita ingin sehat, tentu yang sangat dibutuhkan ada banyak hal. Supaya kita sehat, kita harus menjaga pola makanan dan minuman kita. Tapi tidak cukup hanya itu. Kita juga harus merelakan diri kita untuk bisa berolahraga. Bahkan istirahat yang cukup, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tapi tidak cukup juga dengan itu. Setiap orang yang sehat itu juga besar dipengaruhi oleh bagaimana kondisi hati dan pikirannya. Karena bisa saja fisik seseorang itu kelihatan sehat, tetapi ketika hati dan pikirannya sedang dalam keadaan kacau balau, maka dimungkinkan dia akan sangat cepat sekali jatuh ke dalam berbagai macam penyakit. Karena pasti orang yang dalam keadaan sehat hati dan pikirannya atau dalam keadaan kacau balau, bisa saja dia akan tidak selera makan, tidak selera untuk mengerjakan berbagai hal, tidak selera olahraga, tidak selera untuk melakukan berbagai kegiatan. Sama halnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dengan kehidupan kita ini, jika kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari mengatakan bahwa kita ini beriman, percaya kepada Tuhan, tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita juga harus mengerjakan, harus punya jerih payah dan berjuang terus untuk mempertahankan iman kita ini kepada Tuhan. Kita harus tetap berkorban agar kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari tetap menjadi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari cara menggapainya? Dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan di sini bahwa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Harus menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita harus beribadah kepada Tuhan senantiasa. Mengabdi kepada Tuhan. Itulah gambaran dari orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Memang dalam tubuh yang sehat, sangat penting olahraga, sangat penting menjaga makanan dan minuman, penting menjaga pola kehidupan, istirahat, dan berbagai macam. Tetapi juga sangat penting Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari menjaga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Agar kiranya kalau kita menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh suatu mindset bahwa segala perkara yang kita sedang hadapi sebagai perjuangan kita dalam mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Yang berikut Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ya, kita juga perlu berjerih payah dan berjuang dalam hidup ini. Perjuangan terberat kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam kondisi yang sering berganti-ganti dengan hidup kita ini. Pasti dari tahun yang lalu ke tahun sekarang ini ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Pergumulan di tahun lalu adalah pergumulan yang seperti ini. Namun di pergumulan di tahun 2023 bisa saja pergumulan yang sangat berbeda. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berjuanglah senantiasa dalam hidup. Tetapi ingat, perjuanganmu adalah bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan itu semuanya. Agar kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dimampukan, berjuanglah dengan beriman kepada Tuhan, agar kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari lebih leluasa, lebih bersemangat dalam mengerjakan atau mempertahankan bagaimana keadaan kita saat ini. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mau hadir bagi kami, menolong kami
dalam setiap perjuangan iman yang kami lakukan. Kami memang ya Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam berbagai seluk-beluk kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang kami lewati, tanpa Tuhan, kami akan lemah. Dan bila bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan dan kami akan leluasa menghadapinya. Berkatilah umat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka. Berkati rencana dari jemaat ya Tuhan yang mendatangkan sukacita, kebaikan, damai sejahtera dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau yang berkati pelayanan di gereja, supaya gerejamu mewujudkan cinta kasih Kristus di tengah-tengah umatnya. Dan jemaat Tuhan bersukacita atas kebaikan Tuhan melalui gereja. Berkati para pemerintah kami tengah-tengah bangsa kami ini, lindungilah ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan agar para pemimpin pemerintah kami semuanya memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa kami ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampunilah sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Margo